Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah perancangan agroindustri. Eh, Sekarang untuk saat ini kita akan membahas tentang peralatan proses yang dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang perancangan konsep dan lain sebagainya, ada layout, ada diagram segala. Sekarang kita akan bahas tentang peralatan proses. Di sini nanti kita akan melihat jenis dan bahan peralatan proses serta dasar-dasar pemilihannya seperti apa gitu. Baik, kita akan lihat Baik, kita akan di sini kita akan melihat dasar pemilihan peralatan proses itu ada beberapa. Pertama ada sifat-sifat material. Contohnya misal nanti kita lihat sifat material, misalnya contohnya ya, sifat material itu misalkan dia cair, gas dan lain sebagainya ya. Kemudian layout dan karakteristik bangunan, nah itu penting juga. Misalkan layout atau tata letak kita yang kita punya itu berapa sih gitu sehingga nanti alat yang kita letakkan itu pas gitu ya. Karakteristik bangunan, misalkan contohnya misalkan kita misalkan di apa ya karakteristik bangunan kita misalkan dia berbeton dan lain sebagainya. Kemudian arus aliran produksi. Di sini ada continue misalkan, kemudian ada yang batch dan lain sebagainya. Selain itu ada pertimbangan biaya juga tentu ya. Biayanya harus pas gitu. Penghitungan biayanya harus untung gitu. Intinya untung dah. Selain itu sifat operasi. Sifat operasi contohnya misalkan dia misalkan di situ ada operasi cair-cair atau gas dan lain sebagainya ya. Selain itu faktor-faktor teknis nanti kita lihat keandalan peralatan, tentu juga keandalan peralatan ini harus di apa ya harus diperhitungkan sehingga eh, sehingga tujuan kita ya maksudnya ke produksi kita tuh lah berjalan dan lancar gitu. Pertama ada sifat-sifat material, di mana sifat material ini secara umum itu ada tadi ya Pak, pada cair ataupun gas serta ukuran, bentuk dan berat bahannya. Di sini perlu diketahui juga apakah bahan yang akan kita pindahkan tersebut merupakan bahan yang beracun, korosif atau rapuh. Kemudian sifat bahan yang berbeda memerlukan metode dan peralatan yang berbeda juga tentu ya. Misalkan material dari proses kita itu berbentuk cair gitu ya. Tentu perlakuannya itu peralatan proses yang kita gunakan itu berbeda juga dengan gas gitu ya. Misalkan gas kita harus menyimpannya dalam menyimpannya dalam tabung yang materialnya tebal gitu karena dia ada tekanan yang tinggi. Kemudian kalau cair tentu 1 atmosfer lah ya, tidak terlalu. Nah itu berbeda. Kemudian yang ini beracun, korosif dan rapuh. Nah kita jika transportasi ya, eh, tentu kita harus mengetahui gitu apa kalau beracun itu tentunya nanti peralatan proses atau misalkan alat pengangkutnya mobilnya berupa mobil apa gitu. Misalkan yang korosif ya, korosif. Tentu kalau korosif membutuhkan misalkan eh, alat pengangkut yang tahan korosif gitu. Misalkan misalkan baja yang sudah dilapisi oleh yang sudah dilapisi ya sehingga tidak korosif, kalau terjadi korosi dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada jadi yang selanjutnya ada tadi yang layout ya, layout dan karakteristik bangunan. Contohnya di sini misalkan ada tingkat ketinggian langit-langit itu harus dilihat ya ketinggiannya, kemudian kolom-kolom bangunan itu menentukan juga apa yang kita akan gunakan. Misal contohnya gini, misalkan tingkat tinggi kita misalkan tidak terlalu tinggi ya, cukupnya misalkan hanya menggunakan eskavator gitu, jangan menggunakan misalkan eh, alat yang besar tinggi gitu ya, itu bisa menghancurkan nanti. Tadi kolom-kolom bangunan juga sama, tata letak dan layout fasilitas pada jenis operasi itu, misalkan continue, intermediate, flexible. Jadi gini maksudnya, misalkan alat kita itu proses kita ini adalah continue ya, tentu peralatan proses itu juga harus ditaruhnya itu secara berjejer ya, continue ya, secara berurutan gitu sehingga dia tidak membutuhkan transportasi kemana-mana. Jadi misalkan gini, satu proses ke proses yang lain, masa menggunakan misalkan harus menggunakan truk gitu kan, padahal itu adalah continue, makanya harus diletakkan di dekatnya gitu. Misalkan pengumpalan bahan baku menuju ke proses kedua itu ya harus dekat gitu. Jangan sampai dia membutuhkan mobil untuk mentransportasinya gitu. Itu maksudnya. Selain itu kapasitas lantai pada suatu bangunan. Jadi tentu ya lantai itu misalkan kapasitasnya berapa sih? Jangan sampai nanti setelah ditaruh-taruh alatnya gitu misalkan kapasitas lantai kita misalkan misalnya enggak terlalu besar gitu ya, jangan alat-alatnya juga yang lebar-lebar seperti itu ya dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Kemudian arus aliran produksi ya. Di sini jika bahan-bahan berpindah konstan dan berpindah tetap maka kita gunakan conveyor ya.
Nah, itu jadi conveyor itu kan dia bentuknya itu alat transportasi yang stasioner yang diam tapi apa namanya peralatannya bergerak gitu. Bergerak untuk mentransfer bahan dari satu ke tempat lain dan itu bernyambung dari satu tempat ke tempat lain. Tidak perlu berpindah gitu menggunakan apa namanya sistem transportasi. Nah, namun jika bahan-bahan berpindah pada jarak yang jauh dan tidak konstan, misalkan tidak konstan ya, tentu tadi saya bilang kalau misalkan tidak kontinu itu bisa menggunakan truk atau lori. Nah, gitu. Bisa seperti itu. Ini ada pertimbangan biaya. Nah, untuk biaya investasi seperti pembelian awal, biaya perawatan dan biaya operasi adalah biaya utama yang harus dipertimbangkan. Jadi ya, di sini ada perhitungan biaya. Di situ ada pembelian awal itu berapa, misalkan. Kemudian biaya perawatan alat, mesin dan sebagainya, biaya operasinya itu berapa gitu. Selanjutnya sehingga kita akan mendapatkan untung sebesar-besarnya gitu. Itu kan tujuan usaha seperti itu. Sifat operasinya misalkan apakah penanganan bahan tersebut bersifat sementara atau permanen misalkan apakah alirannya berkesinambungan kontinu dan sebagainya tadi kita sudah bahas ya. Sifat operasinya kontinu misalnya kontinu atau terputus-putus nanti akan mempengaruhi transportasinya bagaimana kemudian bahan bakunya itu penyimpanannya seperti apa misalkan kalau kontinu tentu penyimpanannya tidak terlalu besar tapi terus menerus ya adanya karena bahan bakunya tapi kalau misalkan dia tidak kontinu otomatis dia butuh gudang yang besar untuk menunggu proses selanjutnya ya karena dia kan batch gitu atau intermediate dan sebagainya selain nah seperti itu kemudian tadi selain itu juga ada suhu, tekanan, bagaimana gitu. Nah, itu harus ditentukan gitu ya. Selanjutnya ada faktor teknis. Faktor teknis itu maksudnya ada pemeliharaan peralatan, penanganan material, bahan juga tergantung faktor teknis ya, seperti dimensi pintu dan langit-langit, ruang lantai dan kondisi lantai serta kekuatan struktur bangunan. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan gitu dalam pengambilan keputusan untuk menempatkan suatu alat tertentu, alat proses tertentu gitu. Keandalan peralatan. Jadi adalah di sini keandalan peralatan dan reputasi pemasok, produsen peralatan, serta layanan purna jual ya juga memainkan peranan penting dalam memilih peralatan penanganan material tersebut. Tentu ya keandalannya juga harus dilihat ya. Misalkan contohnya satu alat itu misalkan kita butuhnya misalkan dia harus beroperasi selama 10 tahun tanpa berhenti. Makanya kita lihat keandalan proses dari produsennya tentu kita harus carinya yang umur alatnya 10 tahun jangan 5 tahun gitu. Nanti kita akan kesusahan gitu seperti itu. Atau kalau enggak misalkan kita punya yang umurnya cuma 5 tahun, nah kita harus beli yang dua berarti ya 5 tahun dan 5 tahun dan seperti itu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang unit-unit alat proses di sini. Pertama ada alat utilitas. Ini yang biasa paling banyak alatnya ya, saya lihatnya. Kemudian alat penyimpanan, reaktor yang apa namanya jantungnya dari proses itu ada reaktor di sini. Kemudian alat pemisahan, ini biasanya after dari reaktor ya. Kemudian alat transportasi bahan tadi nanti kita lihat seperti apa. Pertama alat utilitas dulu. Secara umum utilitas terdiri dari yang pertama untuk pengadaan steam yaitu sebagai pemanas yang digunakan pada heater dan reboiler. Jadi memang tugas utilitas pertama memang menghasilkan uap gitu ya, menghasilkan steam itu eh, apa namanya biasa digunakan untuk proses biasanya atau misalkan untuk pembangkit listrik itu biasa di sini disuplai dari utilitas itu. Karena kan pembangkit listrik itu membutuhkan steam ya untuk memutar turbin gitu. Eh, jadi di sini dibutuhkan pemanas atau heater gitu yang atau reboiler ya dan reboiler yang memang di situ pasti apa namanya pembakarannya sangat besar, suhunya tinggi juga, kemudian apa namanya tekanannya sangat tinggi pasti karena dia bentuknya steam. Kemudian ada juga di situ di utilitas itu juga ada unit pengadaan air, yaitu air yang digunakan sebagai proses pendingin, umpan boiler dan untuk keperluan domestik. Contohnya misalkan air proses itu kan ada kriterianya. Di situ misalkan air proses itu dia tidak boleh ada mineral yang ada di situ. Berarti harus ada alat-alat demineralisasi, apa namanya? Demineraliator gitu. Kemudian ada pendingin. Pendingin tentu ya ada kondensor dan sebagainya, ada cooler dan sebagainya di sini.
di peralatan ini kemudian ada air umpan boiler. Nah, ini penting banget nih. Air umpan boiler itu tidak boleh ada mineral sedikit pun gitu. Sehingga dia butuhkan misalkan contohnya di situ ada ion exchange untuk mengambil ion-ion yang ada di apa namanya untuk mengambil material-material itu gitu di dalam air itu. Kemudian nanti untuk keperluan domestik. Keperluan domestik ini kalau keperluan domestik ini untuk ini ya, untuk rumah tangga ya. Jadi untuk keperluan karyawan-karyawannya misalkan masak dan lain sebagainya. Nah, itu di sini di apa? Di unit utilitas inilah diatur semuanya gitu. Eh, disediakan ya dengan alat-alat yang sudah mumpuni ya untuk pengolahan air. Kemudian yang terakhir ada pengadaan listrik. Ya, tadi ya saya sudah singgung itu nanti steam itu biasanya juga untuk pengadaan listrik. Ini biasanya untuk proses untuk rumah tangga ya, untuk anunya dan lain sebagainya. Di sini dia dibentuk. Makanya di sini ada turbin biasanya. Nanti biasanya dari pengolahan steam itu masuk ke turbin dan lain sebagainya gitu. Sehingga menjadi listrik. Oke, kita lanjut. Contohnya heater, reboiler dan turbin. Mana heater ini? Nah, ini heater. Nah, ini heater biasanya seperti ini, yang di sebelah kanan ini. Kemudian di sini ada boiler ya. Boiler itu seperti ini. Jadi ada api di sini di tengah-tengahnya, kemudian dikelilingi oleh pipa-pipa yang dialiri dengan air gitu ya, sehingga nanti akan panas dan menjadi steam gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada yang hijau, yang biru ini, yang biru biru masuk, kemudian nanti akan menjadi keluar sebagai merah ini, jadi steam gitu seperti itu. Kemudian yang di sebelah kanan ini, sorry, sebenarnya bukan heater ini adalah turbin ya. Ini adalah turbin. Jadi di sini ada turbin gitu yang berputar ketika steam dialirkan steam gitu. Jadi apa namanya? Baling-baling yang banyak inilah ya. Ini terputar sehingga nanti dia akan memutar generator dan menghasilkan listrik gitu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita sekarang ke alat penyimpanan. Selanjutnya kita lihat yang pertama ada penyimpanan zat padat. Di sini ada storage piles ya, ada bin, ada silo dan hopper gitu. Apa itu nanti kita lihat. Ada pertama storage pile, kita lihat ini bahan yang akan disimpan dibuat dalam tumpuk-tumpukan files ditempatkan terbuka. Kalau ini sih biasa ya. Ini mah kayak kayak pasir ditumpuk aja gitu. Kemudian ada bin, ini bentuknya silinder biasanya, silinder tegak gitu. Kemudian ada juga yang segi empat juga terbuat dari beton atau baja. Silo biasanya tinggi gitu, berdiameter relatif kecil. Nah, sedangkan ada di sini bin, bin tidak terlalu tinggi, mirip tapi anunya bentuknya dan silinder, kemudian tapi dia lebar besar gitu. Contohnya, contohnya kalau kalian lihat apa namanya? Kalau di PT Seger itu kan ada yang bentuknya kaleng besar itu adalah silo. Sedangkan kalau bin itu tidak ada di situ. Dia tuh bentuknya juga kayak silo, cuma dia kecil, diameternya kecil tapi tinggi gitu. Nah, itu aja bedanya. Dan biasanya di bin itu, di bawah bin itu dia dia agak atas dia digantung biasanya bin itu. Kemudian di bagian bawah itu nanti ada space tempat masuknya mobil ketika misalkan jagung itu misalkan ya, jagung itu diangkut gitu dibuka. Selain itu di sini ada hooper. Hooper itu kalau hooper nah ini ya apa namanya pengumpan gitu. Jadi ada kayak misalkan kayak corong gitu sehingga nanti bahan baku cepat masuk gitu.